Maghrib itu salah satu fase saja dari siklus lulus tidak lulusnya kehidupan manusia. Kalau dia lulus, alhamdulillah. Dia tidak lulus, dia tetap ditolong oleh Allah untuk mengerjakan maghribnya setiap saat. Saya lihat tadi ya, penanya-penanya tadi itu Masya Allah, itu sudah Anda semua sudah pantas menjadi narasumber dimanapun, sehingga Anda bisa bikin kenduri cinta di semua tempat yang Anda ciptakan. Itu berarti Anda akan memperjelas bahwa diri Anda ini bukan hanya penunggu maghrib, Anda ini sedang mengerjakan maghrib juga masing-masing Anda. Maghrib itu bukan sesuatu yang jelek, memang harus kita lewati ini, masyrik wal maghrib harus kita lewati. Nanti proyeksi politiknya bagaimana, proyeksi zamannya bagaimana, proyeksi teknis kenegaraannya bagaimana, nanti kalau sempat kita bisa omongkan. Tapi seperti kalau saya pakai istilah beliau tadi, Anda datang ke KJ, duduk saja di belakang, mendengarkan saja, tidak usah ikut ngomong, itu Anda sudah menjadi pekerja maghrib. Anda sudah mendapatkan hak dari Allah untuk ditolong. Karena Anda pasti datang ke sini ada yang karena kesedihan melihat Indonesia, ada yang karena keprihatinan, ada yang karena mencari harapan, ada yang karena mewujudkan syahadat sebenarnya Anda. Loh, saya ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu mandatarisnya, rasulnya, utusannya Allah. Kok kehidupan kayak begini? Kok tidak sebagaimana seharusnya yang bisa diterapkan oleh perwujudan dari kesaksian itu? Nah, Anda sedih itu tok saja sudah membuat Allah bertanggung jawab dan akan menolong Anda. Pertama, pertolongannya pribadi, keluarga, kemudian kemasyarakatan dan kenegaraan. Jadi kalau nanti Anda hidupnya menjadi lebih mudah, alhamdulillah, gitu kan? Kalau tidak menjadi lebih mudah juga alhamdulillah. Karena jangan dihitung akhirat dengan teori dunia. Karena selalu walal akhiratu khairul laka minal ula. Anda ngomong surga, Anda ngomong neraka, Anda ngomong sholat daim atau sholat mendirikan apa mengerjakan segala macam, karena Tuhan berkompromi agar supaya Anda mendapat pemahaman secara dunia, karena Anda masih harus hidup di dunia. Tapi sesungguhnya seluruhnya nanti Anda akan pahami secara akhirat dengan pemahaman yang sama sekali baru, yang sekarang sejumlah orang mulai mengetahuinya, tapi kebanyakan orang tidak akan pernah mengetahuinya. Kan itu. Jadi kalau nanti Anda besok dagangnya lebih laris, bos lebih suka sama Anda, dan Anda sendiri meningkat jadi bos, atau apapun perkembangan hidup Anda, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak masalah juga, karena hitungannya kan dunia akhirat, bukan dunia dok dan bukan akhirat dok. Jadi ada seorang muslim muttaqi, seorang yang bertakwa kepada Allah, di sampingnya ada seorang yang kafir kepada Allah sepanjang hidup, dan kedua-duanya dikasih tahu malaikat Israel bahwa segera kamu berdua secara bersamaan akan saya ambil nyawa kamu. Dan sekarang pada saat terakhir ini kamu silahkan minta apa. Si muslim minta, ya sekali-sekali saya sudah hidup berprihatin selama hidup ini, mbok saya dikasih kijang Innova lah untuk anak-anak saya. Ya, wong saya sudah sholat ya karu-karuan, ya sholat 5 waktu, ya sholat daim, sholat macam-macam sudah saya lakukan. Ya saya mintalah sekali ini kijang Innova, ya jangan Avanza lah, ya agak naik sedikit. Terus yang kafir, yang satunya meminta lagi, permintaannya mengklimakskan tradisinya, yaitu minum sebanyak-banyaknya, berfoya-foya, sehingga dia minta sama Tuhan, tolong saya kasih minuman yang melebihi vodka, yang melebihi whisky, melebihi arak, melebihi apa nek cara Jogja apa ya, ciu, pokoknya yang rasa yang lebih dari itu. Kemudian Israel bilang sama atasannya, yaitu Jibril alaihissalam, dan Jibril langsung melaporkan kepada Allah, ini ada 2 orang, yang satu muttaqi, yang satu kafir, meminta kepada Allah, dan Allah mengatakan, oke, yang kafir saya kabulkan, yang muslim tidak saya kabulkan.
kalau kita melihatnya secara dunia, lo bagaimana sih ini? Ini kafir habis-habisan minta minuman lebih dahsyat dikabulkan sama Allah, yang muslim yang sudah prihatin, sampai ngiler, sampai nyambut gawe bongkrat bangkrut gak karu-karuan, cuman sekedar minta Kijang Innova ndak terkabul, kok sama dengan Rendra nasibnya. Tapi kalau Anda pakai perhitungan akhirat, lo memang si kafir ini minta apa aja dikabulkan sama Allah karena akan dihabisin kan, karena jangan sampai dia punya investasi baik apapun untuk akhirat, karena dia nanti akan 100% menjadi penghuni neraka, jadi dihabisin sama Allah. Sementara yang muslim, jangan kamu ambil kenikmatan apapun di dunia, karena kenikmatan mutlak itu akan engkau peroleh bersamaku nanti di surga Jannatul Na'im, kan begitu. Jadi kalau besok Anda dagangnya agak kurang laris, cara berpikirnya akhirat. Kalau dagangnya menjadi laris, baru cara berpikirnya dunia, tinggal gitu. Nek kon salah cara berpikir kebongko dhewe kono kan gitu. Sebenarnya hidup ini bahagia atau tidak tergantung makom fikriyah Anda. Tergantung cara Anda melihatnya, kan gitu. Ya nek paling gampang ono bojo mrongos iku tapi sing lanang seneng gak karu-karuan. Ono sing oleh bojo wayu kaya arek KJD ya, tapi sedih bendino ngene karena cara berpikirnya salah. Gitu loh. Kalau sing rodok merongos iki punya kemampuan ekstra gitu kan. Rasane nek pas oral ya seje. Kalau no gladi ya krikiti dhewe ya. Jadi kalau istilahnya Chandra itu memang orang yang keduniaannya itu tidak unggul, sesungguhnya dia menyimpan fondasi keakhiratan yang luar biasa, kan begitu. Kalau seseorang berpedoman menyayangi, mencintai wanita berdasarkan keduniaan saja, dia mungkin akan mendapatkannya. Tapi kalau dia juga mempertimbangkannya secara akhirat, dia akan mendapatkan rahasia-rahasia yang tidak bisa dibuka oleh orang lain, gitulah. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya sangat optimis. Ini Indonesia memang sudah akan maghrib, dan Anda adalah pekerjanya, dan Anda nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau Anda cara berpikirnya Indonesia dan dunia, kan nggak ada gunanya KC ini, nggak jadi parpol, nggak jadi gerakan demonstrasi untuk mendesak apa-apa. Si Nazarudin sakit stroke, mulutnya menjadi agak kurang lancar. Terus kalau minum sekarang dia datang terus selalu kalau kan Anas kan si Nazar kan kena stroke sedikit ini kecil, sehingga dia tidak bisa ngomong lancar. Jadi kalau dia minum terus Anas. Jadi dia sukar mengatupkan bibirnya, nggak bisa panas. Itu kan orang normal, dia sudah agak celat jadi Anas. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mikir secara ilmu politik normal keduniaan, dikaji tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda melihat bagaimana Allah itu begitu murahnya sama manusia, maka Anda duduk tok di sini atau tidur aja, itu tidak masalah. Anda datang ke kajian tidur, itu sudah partisipasi, sudah mendapatkan hak dari Allah untuk diperbaiki hidupnya. Jadi jangan dipikir yang mengerjakan maghrib ini cuman kita saja, semua Allah sudah pasang. Nah, Allah memasang orang, memasang kelompok, memasang aulia, memasang siapapun, pekerja-pekerja, kepala-kepala dinas, itu dengan rahasianya sendiri. Tapi saya bisa katakan sama Anda, dan saya sudah puluhan kali mengatakan sama Anda, kita akan segera mengalami maghrib. Dan maghrib itu bukan sesuatu yang jelek. Memang wingit itu artinya sandet itu ya berkeliarannya menjelang maghrib, habis subuh, menjelang subuh. Di situ manusia sedang berada pada momentum pancaroba, sehingga ada kecenderungan untuk menjadi agak lemah mentalnya, agak menjadi berkurang daya intelektualnya, dan menjadi agak buram spiritualnya, sehingga orang sangat mudah dipengaruhi pada saat-saat itu dan mudah ditembus oleh macam-macam pada momentum-momentum syuruk atau maghrib itu. Tapi kalau maghrib, masyrik kan memang itu tradisi sunnahnya Allah, jadi tidak ada masalah. Ya subuh, habis itu duhur,